Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaanmu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihimu sampai tiba waktumu bagiku. Menghormatimu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anakmu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Kerajaanmu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihimu sampai tiba waktumu bagiku. Menghormatimu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anakmu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, urapilah kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya firman-Mu itulah yang terus membentuk kami, mengubah kami dan membaharui kami, sampai pada akhirnya kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerinduan kita akan Tuhan sebagai orang percaya harus sampai pada titik di mana kita merasa sudah tidak ada lagi yang kita rindukan selain Tuhan saja. Kerinduan kita akan Tuhan harus seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita melihat Mazmur 42 ayatnya yang kedua, dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudaraku, kita harus memiliki kerinduan hati akan Tuhan seperti ini, ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudaraku, kenapa kita harus memiliki kerinduan hati seperti ini? Kalau kita tidak memiliki kerinduan hati seperti apa yang firman Tuhan katakan, itu artinya kita tidak pernah merasa memerlukan Tuhan. Saudara perhatikan itu? Padahal seharusnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus sampai pada satu titik puncak kehidupan di mana kita akan merasa bahwa kita sudah tidak punya lagi kebutuhan hidup yang lain selain Tuhan saja. Orang akan berkata bahwa kita masih hidup di dunia ini, ada banyak hal yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Benar saudaraku, kita masih hidup di dunia ini, ada banyak hal yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, semuanya itu bukan segala-galanya. Artinya, kalau hanya berbicara tentang persoalan makan, minum, dan pakai, seharusnya kita menyadari bahwa untuk persoalan makan, minum, dan pakai itu adalah tanggung jawab kita. Artinya kalau kita bekerja keras, kita berusaha untuk mencukupi kehidupan kita, maka semuanya itu pasti akan tercukupi. Tetapi yang terutama di dalam kehidupan kita adalah memiliki hati yang benar-benar rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan, sehingga tidak ada persoalan hidup apapun yang bisa menggeserkan Tuhan dari hati kita. Ini harus menjadi prinsip hidup kita sebagai orang percaya, saudaraku. Kita haus akan Tuhan harus sama seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 42 ini. Kalau kita membaca ayatnya yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara perhatikan itu. Orang percaya yang tidak memiliki kerinduan hati akan Allah, tidak merasa haus akan Allah, tidak memiliki keinginan untuk datang melihat Allah seperti yang firman Tuhan gambarkan, maka itu artinya mereka tidak pernah memikirkan kehidupan kekal, yang artinya mereka tidak pernah memperkarakan kemana muara hidup mereka di akhir kehidupan ini nanti. Saudaraku, satu hal yang harus kita ingat, saat ini ada potret kehidupan dunia yang memancarkan seakan-akan Tuhan itu tidak ada.
Jadi banyak orang bisa menjadi ateis praktis, saudaraku. Kenapa demikian? Karena banyak orang lebih memilih untuk menikmati setiap kesenangan-kesenangan hidup yang dunia tawarkan. Pada akhirnya yang mereka perjuangkan dalam hidup ini adalah bagaimana berusaha, bisa mendapatkan, bisa mencapai, bisa memiliki apa yang mereka ingini, supaya mereka bisa menikmati itu. Saudara, kalau kita hidup sebagai orang percaya dan kita masih memiliki cara hidup yang demikian, maka dapat dipastikan semakin hari kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Semakin hari kita akan semakin merasa tidak memerlukan Tuhan. Saudara, ini alarm bahaya dalam kehidupan kita kalau kita memiliki cara hidup yang seperti itu. Kenapa saya katakan bahwa ini alarm bahaya? Karena orang yang tidak lagi merasa memerlukan Tuhan, ia sama sekali tidak punya kerinduan akan Tuhan. Ia sama sekali tidak punya kerinduan akan rumah Allah Bapa di sorga. Lalu bagaimana mungkin ketika nanti menutup mata, orang-orang seperti ini masih tetap berharap akan diterima di dalam kerajaan sorga? Kalau kita tidak pernah merindukan Tuhan, tidak pernah berinteraksi dengan Tuhan, tidak pernah serius mencari Tuhan di dalam kehidupan ini, maka dapat dipastikan di sepanjang hari-hari hidup kita, kita juga tidak pernah hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, saya harus katakan ini. Kalau kita tidak pernah membiasakan diri untuk mencari Tuhan, merindukan Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan tadi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kalau kita tidak memiliki kerinduan seperti ini, saudaraku, dapat dipastikan kita tidak akan pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan orang yang tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka dapat dipastikan muara kehidupannya itu bukan ke sorga, tetapi ke neraka. Dan ini bukan berlebihan. Apa yang saya katakan ini bukan berlebihan, saudaraku. Kalau saya katakan orang yang tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, muara kehidupannya itu bukan ke sorga tetapi ke neraka, ini tidak berlebihan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kebenaran firman Tuhan ini sudah sangat jelas. Kalau kita hanya hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang Kristen, mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi di dalam praktek kehidupan kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka itu berarti hidup kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Pengakuan percaya kita kepada Allah akan menjadi sia-sia. Pengakuan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena semuanya itu hanya sebatas pengakuan dengan mulut, tetapi kita tidak pernah hidup sesuai dengan iman percaya kita. Kalau kita berkata kita percaya, itu berarti kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Artinya di sepanjang hari hidup kita harus tunduk dalam kedaulatan Allah. Kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita tidak menyadari akan hal ini, sekali lagi saya harus katakan dengan sangat tegas, muara kehidupan kita bukan ke sorga, tetapi ke neraka. Saya tidak sedang menakut-nakuti saudara, tetapi saya berbicara sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga,
Sekalipun di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, kita berseru kepada Tuhan Yesus dengan memanggil Tuhan, Tuhan. Itu tidak menjadi jaminan, saudaraku. Tidak menjadi jaminan bahwa kita akan diterima di dalam kerajaan sorga kalau kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Satu yang harus kita ingat, masa hidup kita di dunia ini singkat sekali, dan kita harus sadar saat ini dunia sedang berjalan menuju kehancuran. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Perhatikan ini, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan kalimat terakhir, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya, setiap orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah, ia tidak akan pernah hidup selama-lamanya. Artinya ia tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Dan ini mengerikan. Sebab pada akhirnya orang-orang seperti ini akan terpisah dari Allah dan terbuang ke dalam kebinasaan kekal yang firman Tuhan katakan sebagai kematian yang kedua. Jadi di sisa waktu hidup kita yang masih ada saat ini, mulailah belajar untuk merindukan Tuhan lebih daripada apapun. Belajar untuk merasa tidak ada lagi yang kuperlukan selain Tuhan saja. Supaya pada akhirnya ketika kita menutup mata, kita diterima di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Saat ini kami disadarkan satu-satunya kebutuhan hidup kami yang terutama adalah Engkau saja dan bukan yang lain. Oleh karenanya kami mohon belas kasihan Allah Roh Kudus menuntun kami untuk berjalan di dalam seluruh kebenaran supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.